Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan singkat dari buku Kasih Pasti Menang. Dan kita sudah memasuki bagian 12. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti, mendengarkan pula di bagian sebelum-sebelumnya. Dan di dalam bagian 11 dikatakan Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, standarnya tentang pernikahan kepada Mary Lynch. Dan Mary Lynch pun disuruh untuk memilih di antara dua pilihan berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Dikatakan Mary Lynch boleh memilih apakah ia akan bercerai. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Maksudnya nggak kawin lagi. Atau pilihan kedua, berdamai dengan suaminya. Dan Tuhan juga berjanji, apapun pilihan yang Mary Lynch ambil, dikatakan Tuhan akan mendukung, akan memberkati. Kalau dia memilih pilihan yang pertama, yaitu bercerai dengan suaminya dan tidak menikah lagi, Tuhan berkata dia akan menjadi bapak buat anak-anak Mary Lynch. Dan juga dia akan menjadi pendamping Mary Lynch sebagai single parent, sebagai orang tua tunggal. Dan Tuhan berkata, aku akan mencukupi sesuai semua kebutuhan Mary Lynch dan anak-anaknya. Tuhan sendiri akan membimbing, mengajari mereka, melindungi mereka, dan sebagainya. Dan kalau Mary Lynch mengambil pilihan yang kedua, yaitu berdamai dengan suaminya, Tuhan pun berkata, Tuhan akan ajari cara-caranya supaya Mary Lynch memenangkan pernikahannya kembali, pernikahannya pulih kembali, pernikahannya kembali harmonis. Dan seperti kita ketahui di dalam buku ini, Mary Lynch mengambil keputusan. Apa keputusannya? Yuk kita baca buku ini. Saya tahu Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Dengan cepat saya menetapkan keputusan saya. Saya tidak ingin hidup sendiri tanpa suami. Saya mempunyai 2 anak dan 1 lagi yang sedang saya kandung. Saya menginginkan rumah tangga yang memiliki seorang suami dan ayah. Saya menginginkan pernikahan kami. Saya berkata kepada Tuhan, aku ingin berdamai dengan suamiku Tuhan, tapi tidak tahu caranya. Aku bahkan tidak dapat menemukan 1 orang pun yang mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi. Jadi Mary Lynch berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berdamai, mengambil keputusan dengan suamiku. Walaupun itu tidak mungkin terjadi menurut orang-orang di sekitar Mary Lynch. Jadi orang-orang sekitar Mary Lynch berkata, percumalah pernikahan kamu nggak bisa pulih. Tapi Mary Lynch berkata, Tuhan, aku mau berdamai dengan suamiku. Dan apa kata Tuhan? Kata Tuhan, bagiku hal itu sama sekali tidak mustahil. Itulah satu-satunya jawaban Tuhan. Dan aku akan mengajarkan caranya kepadamu untuk memenangkan pernikahanmu dan suamimu. Pernikahan, seperti Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu sudah dengar di dalam video sebelumnya, merupakan ikatan janji antara pria dan wanita, suami istri. Dan itu sama seperti ikatan janji yang dibuat Tuhan dengan bangsa Israel. Di mana dikatakan, kalau satu tidak setia, bukan berarti yang satu lagi harus tidak setia. Seperti bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap setia memegang janjinya. Itulah ikatan janji. Dan Tuhan mengharapkan di dalam pernikahan kita pun seperti itu. Ada ikatan janji yang kuat. Walaupun pasangan kita, maaf nih, ngelantur. Ya, dikatakan tidak setia pasangan kita, bukan berarti kita pun harus tidak setia. Jangan sampai kita mau dibodohi oleh iblis. Tapi justru pada saat itu kita harus berjuang, berdoa, minta Tuhan ajari caranya Tuhan untuk merebut kembali pernikahan kita, untuk merebut kembali suami kita atau pasangan kita. Bukan kita menyerah kalah, mengikuti arus dunia. Dan kita juga di dalam buku ini juga disampaikan bahwa kita juga harus waspada dengan tipu daya iblis. Kenapa? Karena taktik utama iblis adalah mencoba meyakinkan kita bahwa masalah pernikahan kita yang kita sedang hadapi untuk terlalu besar untuk diatasi. Maksudnya apa? Tidak mungkin pulih. Musuh berkata kepada kita nih, iblis maksudnya berkata kepada kita, mungkin melalui teman-teman, melalui pikiran kita atau apapun juga, dengan berbagai perkataan atau pemikiran seperti demikian. Tapi bagaimana kalau pernikahan kita itu tidak diberkati Tuhan? Atau seringkali kita berkata, oh pernikahan aku menghadapi masalah, oh karena pernikahanku tidak diberkati Tuhan. Atau mungkin juga pernikahanku ini ketika aku lakukan ketika aku pada waktu itu belum kenal Tuhan. Dan aku milih jodoh menurut kehendakku sendiri.
Aku tidak berdoa kepada Tuhan. Iblis seringkali menaruh pemikiran-pemikiran demikian di dalam pikiran kita dengan tujuan untuk apa? Ya bercerai hal yang wajar lah, kamu tidak melibatkan Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Mary Lynch pun dikatakan dia bersaksi, waktu dia menikah dengan pasangannya, dikatakan pada waktu itu dia tidak melibatkan Tuhan di dalam pernikahannya. Tapi Tuhan berkata, kalau kita baca di dalam buku ini dikatakan, Tuhan itu setia dengan ikatan janji pernikahan. Karena dia adalah pemarkasa dari pernikahan. Semua pernikahan di bumi ini Tuhan berkati untuk membantu kita. Sekian di bagian ke-12. Tuhan Yesus memberkati.